A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ati nafsi hudaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha summa amma ba'du. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, di subuh hari Sabtu ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada 2 pekan yang lalu kita akhiri kajian tafsir kita pada surat Al-An'am, surat Al-An'am ayat 55. Maka di subuh hari Sabtu ini kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di surat Al-An'am ayat 56, Al-An'am 57, 58. Kalau memang memungkinkan waktu kita sampai Al-An'am ayat 59 atau 60. Sebelum kita mencoba mengkaji, mentafsirkan ayat-ayat tersebut, alangkah baiknya jikalau kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni nuhitu an a'buda alladhina tad'una min dunillah. Qul la attabi'u ahwa'akum qad dhalaltu idhan wa ma ana minal muhtadin. Qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kazzabtum bih ma 'indi ma tasta'jiluna bih inil hukmu illa lillahi yaqussul haqqa wa huwa khairul fasilin. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh
Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat 56 di dalam surat Al-An'am ini, beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala di ayat ini melarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyembah, untuk meyakini apa yang disembah dan apa yang diyakini oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengimani, mempercayai apa yang dipercaya oleh orang-orang musyrik, maka sungguh kata Allah, ketika itu yang dilakukan, maka Nabi Muhammad telah mengikuti hawa nafsunya. Makanya dengan tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, bahwa inni nuhitu, aku dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala an a'buda, untuk menyembah alladzi tad'una, yang kalian sembah, min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, ketika kita berbicara tentang ketauhidan, karena ayat ini menjelaskan bahwa Allah itu esa, tidak ada Tuhan lain kecuali Allah, maka Allah melarang untuk siapapun menyembah selain kepada Allah. Ketika membahas tentang akidah, maka dengan tegas Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa dilarang kita menyembah kepada Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kompromi di sini, Pak. Berbeda kalau urusan fikih. Kalau urusan fikih ada yang namanya khilafiyat. Khilafiyat selagi masih ada dalilnya dipersilahkan. Anda mau zikir setelah sholat atau tidak, silahkan. Anda mau kunut atau tidak ketika sholat subuh, silahkan. Anda ingin ini, Anda ingin itu, selagi di urusan fikih dan memiliki dalil masing-masing, maka dipersilahkan untuk memilah dan memilih mana kira-kira dalil yang terkuat di antara dalil-dalil yang ada. Mukhayyar, diberikan pilihan. Makanya ketika fikih ini setidaknya kita memiliki ada 4 mazhab ini. Ada mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi namanya. Maka berbeda dengan mazhab Maliki. Maliki juga berbeda mazhabnya dengan Syafi'i. Syafi'i juga berbeda dengan Hambali, Ahmad ibn Hanbal. Kenapa? Ini urusan fikih. Ketika ada perbedaan selagi memiliki dalil dipersilahkan. Tapi jikalau urusan akidah, dengan tegas Allah Subhanahu wa taala melarang. Karena memang tidak ada ihtimal, tidak ada kemungkinan kedua, ketiga maupun keempat bahwa mungkin saja ada Tuhan memang selain Allah. Tuhan itu mungkin 2 atau 3 atau 4 atau lebih. Karena memang tidak ada kemungkinan lagi, maka Allah tegaskan. Karena tidak ada Tuhan selain Allah, Qul innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Katakan Muhammad, katakan innani anallah, sesungguhnya Allah itu adalah Allah Tuhan kita, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali Allah, fa'budni, sembahlah Allah, wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tegas. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tegas ketika urusan akidah.
Maka tidak bisa kita Pak mengatakan saya hormat dengan agama si fulan, maka ya sekali-sekali karena aku lagi bersama dia maka aku ikut agama dia, menyembah kepada Tuhan yang sembah. Tidak bisa, tidak bisa, dilarang kita. Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Aku dilarang untuk menyembah kepada apa yang kamu sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga setidaknya menjelaskan kepada kita atau membantah bagi ucapan, pemikiran bagi orang-orang yang mengatakan semua agama benar. Kalau semua agama benar, lalu untuk apa ada ayat ini? Kalau semua agama benar, untuk apa Nabi SAW diutus? Sudahlah, biarlah, karena benar galau. Kalau semua ajaran agama itu benar, lalu kenapa terjadi perang Badar, perang Uhud, perang ini, perang itu, dan lain sebagainya? Ini menunjukkan bahwa ajaran agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Yang mencari ajaran agama selain Allah, maka ajaran agama yang dianutnya mencari ajaran agama selain Islam, maka ajaran yang dia anut selain Islam itu ditolak di sisi Allah, dan di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Innad dina 'indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi pemikiran atau pendapat yang mengatakan seluruh ajaran agama itu benar, mohon maaf, wajib kita tolak. Wajib kita tolak, tidak bisa kita terima, kecuali ucapannya begini: setiap ajaran agama, semua ajaran agama itu benar menurut para penganutnya masing-masing. Nah, itu baru betul. Kalau menurut penganut agama itu masing-masing, memang Islam mengatakan, muslimin mengatakan ajaran Islam yang benar. Oke. Mereka yang tidak Islam, mereka mengatakan agama kamilah agama yang benar, silahkan. Tapi ketika kita mengatakan semua ajaran agama itu benar, maka mohon maaf, sama saja kita telah mencederai ayat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa innad dina 'indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Lalu apakah kita termasuk orang yang tidak moderat? Tidak, Pak. Moderat kita, bukan mudarat ya, moderat ya. Moderat ya. Maka kita termasuk orang yang moderat. Artinya kita saling menghargai. Silakan, lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Tapi tidak bisa engkau memaksakan aku untuk menyembah apa yang kau sembah. Engkau pun tidak bisa memaksaku untuk menyembah apa yang engkau sembah. Bapak Ibu hadirin, jadi mohon maaf, kadang ada ungkapan-ungkapan mereka-mereka yang mengatakan semua ajaran agama itu benar. Mohon maaf, ucapan itu sesat lagi menyesatkan. Terus terang saja Pak, ucapan itu, ungkapan itu, pemikiran itu sesat lagi menyesatkan. Kecuali ditambah kalimat semua ajaran agama benar menurut penganut kepercayaan itu masing-masing. Nah, kalau itu baru betul ya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Qul inni nuhitu, katakan Muhammad, aku dilarang oleh Allah an a'budal ladzina tad'una min dunillah, untuk menyembah apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Qul la attabi'u ahwa'akum, katakan juga Muhammad kepada mereka, aku tidak akan pernah mengikuti hawa nafsu yang engkau ajak aku kepadanya. Tidak akan pernah mungkin aku menuruti pintaanmu. Karena orang-orang musyrikin dulu Pak, mereka datang kepada Nabi, bahasa kita negosiasi. Negosiasi. Muhammad, karena tidak ada titik temu antara apa yang kami yakini dan apa yang kamu yakini, supaya hidup kita nyaman,
supaya hidup kita saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Sudah, begini saja, gantian hari ini kami menyembah Tuhanmu wahai Muhammad, esok hari engkau pula lah yang menyembah kepada Tuhan kami. Gantian kita. Maka dilarang oleh Allah. Maka turunlah surat Al-Kafirun itu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakan wahai orang-orang, katakan Muhammad kepada orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kau sembah. Wala antum ma'abiduna ma'abud, kamu tak perlu juga menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum walidin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Tidak bisa kita mencampur aduknya antara ajaran agama Islam dengan ajaran agama selain Islam. Maka qul la attabi'u ahwa'akum, katakan Muhammad kepada mereka, aku tidak akan pernah mengikuti hawa nafsu atau keinginan kalian agar supaya aku menyembah Tuhan yang kalian sembah, walaupun harus gantian. Kalau aku melakukan itu, qad dhalaltu izan, kalau begitu sungguh aku telah tersesat. Wa ma ana minal muhtadin, maka aku termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah apabila perihal itu aku lakukan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita meyakini bahwa seluruh ajaran agama benar, berarti sama saja kita telah mengikuti apa yang diinginkan oleh mereka. Ketika kita mengikuti apa yang dilakukan oleh mereka, maka sama saja kita telah tersesat dan kita termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka urusan akidah hatman, betul-betul keputusan yang final, yang mengikat, dan keputusan itu tidak memiliki tafsiran lain. Harus itu, ya. Harus itu, ya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masuk pada ayat selanjutnya, ayat 57 di dalam surat Al-An'am. Qul, katakan pula lah wahai Muhammad, inni ala bayyinatin mir rabbi, posisiku seperti ini, pemikiranku seperti ini, putusanku seperti ini, ala bayyinatin mir rabbi, di atas hujjah, di atas dalil, di atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi melakukan itu bukan macak-macak. Nabi melakukan itu bukan kehendak keinginannya sendiri, tapi atas dasar perintah, atas dasar dalil, atas dasar wahyu yang Allah wahyukan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan sini, qul inni ala bayyinatin mir rabbi. Apa yang aku putuskan itu, apa yang aku telah kerjakan itu, ala bayyinatin mir rabbi, di atas hidayah Allah, di atas perintah Allah, sesuai dengan Al-Qur'an, wahyu yang Allah wahyukan kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzabtum bihi, yang mana itu kalian dustakan. Jadi memang tidak akan bisa bertemu, Pak. Nabi Muhammad melakukan sesuatu apa yang telah diperintahkan di dalam kitab suci, sedangkan orang-orang kafir tidak mengimani kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Memang tidak bisa ketemu. Maka Nabi mengatakan ala bayyinah, qul inni ala bayyinah, sesungguhnya aku ini di atas hujjah, di atas dalil, di atas wahyu mir rabbi, dari Tuhanku. Wa kadzabtum bihi, sedangkan kalian mendustakan dalil tersebut, kalian mendustakan wahyu tersebut, kalian lebih mengikuti hawa nafsu dibandingkan dalil yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma indi ma tasta'jiluna bih, kata Nabi Muhammad, aku tidak memiliki azab yang kalian inginkan. Kenapa, Pak? Karena ketika Nabi menjelaskan, mereka tidak mau mengikuti penjelasan dari Nabi. Setidaknya Nabi juga harus menjelaskan konsekuensi dari penolakan kalian dari iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah turunnya azab yang Allah akan berikan kepadamu fid dunya wal akhirah. Nah, ketika Nabi menyampaikan itu,
Apa kata orang-orang musyrikin? Payu kalau itu manu azabnya. Cepatlah, segerakanlah azab itu datang. Maka ketika dijawab oleh orang-orang musyrikin bahwa mana azab yang dijanjikan oleh Tuhan, wahai Muhammad, kepada kami kalau kami tidak beriman kepadamu, silahkan datangkan, segerakan, jangan nunggu-nunggu waktu lama bahasa kita. Maka dijawab oleh Nabi, ma indi ma tasta'jilu nabi, aku tidak memiliki azab yang engkau inginkan sekarang ini. Kenapa? Karena azab itu datangnya dari Allah. Nabi cuman menyampaikan, cuman tabligh saja, tidak bisa A, B, C, D dan lain sebagainya. Nabi hanya mentabligh saja, menyampaikan dan menjelaskan saja. Adapun putusan kapan turunnya azab, kapan tidak diturunkannya azab, biyadillah, di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang musyrik tadi menantang Nabi, kalau memang konsekuensi dari penolakan kami kepada imanmu wahai Muhammad harus turun azab, datangkanlah azab itu, jangan lamo-lamo, sekarang juga tidak apa-apa. Maka Nabi menjawab, azab itu bukan di tanganku, itu di tangan Allah, aku cuma menyampaikan saja. Jadi apa yang kalian inginkan dari azab itu jangan minta kepadaku. Ma indi ma tasta'jilu nabi, inil hukmu illa lillah, sesungguhnya hukum atau putusan itu datang atau tidaknya, datang atau tidak datangnya azab itu di tangan Allah, di tangan Allah. Inil hukmu illa lillah, yaqussul haqqa wa huwa khairul fasilin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dia menerangkan yang sebenar-benarnya, dan dia pula lah pemberi putusan yang baik, ya, yang paling baik untuk hamba-hambanya. Jadi ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika orang-orang musyrik kembali menantang Nabi untuk mendatangkan azab, kata Nabi, azab itu bukan di tanganku, jadi jangan minta azab itu kepadaku. Ayat 58, sambungan dari ayat 57 nih. Qul law anna indi ma tasta'jilu nabi, katakan Muhammad kepada mereka, seandainya aku memiliki azab yang kalian inginkan sekarang datangnya itu, laqudiyal amru baini wa bainakum, kalau memang itu aku yang memilikinya, laqudiyal amru baini wa bainakum, akan selesai, tak katik lagi ceritanya, kamu minta langsung kunjuk. Saking apa namanya murkanya Allah dan marahnya Nabi kepada orang-orang musyrikin yang sudah diingatkan malah menantang. Seandainya azab itu di tanganku, katakan Muhammad kepada mereka, seandainya azab itu di tanganku Muhammad, di tangan Muhammad, ya, tak perlu kalian menunggu lama, ku kasih azab itu kepada kalian. Kenapa? Karena laqudiyal amru baini wa bainakum, maka selesai urusan, ku berikan apa yang kamu inginkan. Wallahu a'lamu bizzalimin. Pak, itu dikatakan, tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menjelaskan tegasnya Nabi Muhammad tentang orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin yang menantang. Seandainya memang azab itu di tanganku, kata Nabi, ku berikan itu. Walaupun ada di hadis lain, Pak, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah ada satu momentum yang amat sangat menyedihkan bagimu dibandingkan kejadian yang terjadi di Uhud? Kata Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasul, adakah kejadian yang mana kejadian itu lebih menyedihkan bagi dirimu dibandingkan kejadian yang terjadi di Uhud? Karena di Uhud, Pak, Nabi Muhammad hampir mati di medan perang karena bermaksiatnya sahabat-sahabat Nabi, tidak galak nuruti perintah Nabi. Kata Nabi, jangan turun dari Bukit Rumat sampai ada sampai ada perintah dariku. Rupanya mereka turun untuk mengumpulkan ghanimah, harta rampasan perang.
Maka Nabi pun dipukul mundur, bahkan hampir mati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Uhud. Maka Aisyah bertanya, ada tidak kejadian yang lebih menyedihkan dibandingkan kejadian ketika engkau dipukul mundur di perang Uhud? Kata Nabi, ado yang lebih menyakitkan, lebih menyedihkan dibandingkan kejadian Uhud. Kata Aisyah, apa itu? Kejadian apa itu? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kejadian Aqabah. Bapak Ibu tahu Aqabah? Aqabah itu ketika kita dari Mekah, ketika kita datang dari Mekah menuju Mina, di awal Mina itu di situ disebutkan dulu adalah kejadian Aqabah. Dikumpulkannya orang-orang yang datang dari Madinah, dikumpulkan di Aqabah, lalu berjanji, bersaksi ya untuk taat dan patuh kepada Nabi, berjanji untuk setia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah Bapak Ibu, yang paling menyedihkan kata Nabi kejadian Aqabah. Kok bisa kejadian Aqabah ini menyedihkan? Kenapa? Karena ada di antara mereka yang sudah di hadapan Nabi, Nabi sudah menjelaskan sejelas-jelasnya tentang Islam kepadanya, malah dia tidak mau mengikuti ajaran Nabi, bahkan menantang, kalau memang azab itu ada, turunkan. Kalau memang azab itu ada, maka turunkan. Maka kata Nabi, seandainya azab itu di tanganku, aku pasti akan memberikan azab itu kepadamu. Saking marahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu lebih menyakitkan di sisi Nabi dibandingkan kejadian kalahnya atau dipukul mundurnya pasukan Nabi di perang Uhud pada waktu itu. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki otoritas untuk menurunkan azab dan lain sebagainya, karena azab itu di tangan Allah. Seandainya ada otoritas itu di hadapan Nabi, pastilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan apa yang diinginkan oleh orang-orang musyrik. Mungkin kena azab satu, tapi yang lainnya bisa melihat bagaimana azab itu turun. Bahasa kita ya, korban satu untuk masuk Islam 1000 tidak masalah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu bagaimana cara kita menggabungkan ayat? Di dalam ayat yang lain mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu ruhama, berbelas kasih. Nah kita katakan ruhama itu bainahum, di antara orang-orang yang beriman itu Nabi ruhama. Tapi ketika orang-orang kafir yang menantang Nabi SAW, asyidda'u alal kufar, tegas dia kepada orang-orang kafir. Jadi ketika berhadapan dengan orang yang beriman, Nabi itu amat sangat berbelas kasih. Tapi ketika berhadapan dengan orang-orang yang tidak beriman, apalagi yang songong, yang sombong, diomongi dak galak, maka asyidda, Nabi SAW tegas kepada mereka. Pernah satu ketika Pak, saking sayangnya Nabi SAW kepada manusia ini, tidak lihat itu Islam atau tidak Islam, satu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan malaikat. Satu ketika Nabi berjalan karena sedihnya dari Aqabah tadi, pulang lagi ke Mekah, Nabi SAW melihat ke atas ada awan hitam yang menutupi atasnya supaya tidak terkena teriknya matahari. Dipasat-pasati, rupanya di awan hitam itu ada Jibril. Lalu Jibril pun datang menghampiri Nabi lalu mengatakan, ya Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusku untuk menyampaikan kepadamu. Kata Nabi, nak nyampe kapo? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuskan malaikat kepadamu untuk siap melaksanakan apapun yang kau perintahkan. Malakul Jibal, dia ini malaikat yang menjaga gunung-gunung yang ada di Mekah ini. Datang kepada Nabi lalu mengatakan, wahai Muhammad, kami para malaikat penunggu gunung-gunung ini diperintahkan oleh Allah untuk datang kepadamu untuk siap melaksanakan apapun yang kau perintahkan. Seandainya engkau perintahkan kami untuk menghancurkan satu kaum yang tidak mau beriman,
la fa'alna, kami pasti akan melakukan, kata para malaikat tadi. Apa kata Nabi? Jangan, aku kepengen mudah-mudahan mereka tidak beriman agi anak turunannya, anak cucunya yang akan beriman kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di satu sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam amat sangat menyayangi ya yang beriman atau tidak beriman. Di sisi yang lain Nabi Muhammad juga kadang tegas, apalagi kalau memang sudah ditantang untuk menurunkan azab. Nabi sallallahu alaihi wasallam amat sangat tegas itu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, masuk di ayat selanjutnya. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Kata Allah, sesungguhnya di sisi Allah lah mafatihul ghaibi, semua kunci-kunci ghaib itu di tangan Allah. Tidak ada satupun kunci gaib dipegang oleh makhluknya. Jangankan kita, jangankan para dukun, Nabi Muhammad pun tidak memegang kunci gaib itu. Kunci gaib itu hanya dipegang oleh Allah. Wa indahu mafatihul ghaibi, hanya di sisi Allah lah kunci-kunci perihal gaib. La ya'lamuha illahu, dan tidak ada yang mengetahui kunci-kunci gaib itu kecuali hanyalah Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam sebuah hadis Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khamsun la ya'lamuhunna illallah. Ada 5 perkara yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanyalah Allah. Saya ulang, ada 5 hal, ada 5 perkara yang tidak ada orang mengetahuinya kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Khamsun la ya'lamuhunna illallah. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha indahu ilmus sa'ah. Hanya Allah yang tahu kapan datangnya kiamat. Itu satu kunci hal gaib. Yang 5 itu, pertama adalah hanya Allah yang tahu kapan datangnya hari kiamat. Innallaha indahu ilmus sa'ah, hanya Allah yang tahu kapan datangnya kiamat. Nabi Muhammad tidak tahu Pak kapan datangnya persis kiamat itu. Makanya ketika datang Jibril bertanya kepada Nabi kapan kiamat itu, maka Nabi Muhammad menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang bertanya dengan yang ditanya sama-sama tidak tahu itu. Beliau katakan sama-sama tidak tahu. Hanya saja Nabi memberikan ciri-cirinya, tanda-tanda kedatangan kiamat itu A, B, C, D, E, F dan lain sebagainya. Ciri-cirinya begini, tapi kapan datang tepatnya, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu datangnya kiamat. Adapun harinya, Nabi Muhammad menjelaskan bahwa tidak akan datang hari kiamat kecuali hari kiamat itu di hari Jumat. Cuman harinya bedunjuk tahu, tanggalnya kapan, bulannya kapan, tahunnya kapan, wallahu taala alam. Hanya Allah yang tahu. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Itu satu. Yang kedua, wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Dan Allah yang mengetahui apa yang ada di lautan dan apa yang ada di daratan. Tidak ada orang yang tahu sepersis apa yang Allah tahu. Tidak ada orang yang mengetahui selengkap, sedalam seperti mana Allah mengetahuinya. Pak, kita mungkin mengetahui apa saja yang ada di air, apa saja yang ada di lautan, apa saja yang ada di daratan. Dan apa yang kita ketahui tidak ada apa-apanya dibandingkan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah ta'ala mengatakan wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Hanya Allah yang maha tahu apa saja yang ada di daratan dan apa saja yang ada di lautan. Itu 2. Yang ketiga, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak satu pun daun yang jatuh mengenai bumi ini kecuali Allah mengetahuinya.
Tidak satu pun daun yang terjatuh dari dahannya, dari rantingnya sampai ke tanah itu Allah tahu itu, Pak. Banyaknya dautan, banyaknya banyaknya pohon-pohon dan daun-daunan itu ketika jatuh ke tanah sebanyak-banyak itu Allah tahu, Pak. Sebanyak-banyak itu Allah tahu. Artinya itu saking terperincinya, Pak, saking banyaknya Allah tahu itu. Kapan jatuhnya, di mana jatuhnya, bagaimana jatuhnya, itu Allah tahu. Yang keempat, wa ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Disebutkan yang keempat ini, Allah yang maha mengetahui mata-mata yang berkhianat itu. Mata-mata yang khianat itu Allah tahu. Apa maksudnya, Pak? Kadang mata ini nyengok kemana, pikirannya kemana, Allah maha tahu. Kita manusia tidak bisa nerka-nerka, ajo ini yang dipikir ke, ini yang dia dipikir ke. Allah maha tahu. Dan yang kelima, kata Nabi SAW, wala habbatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Kata Allah, kata Nabi, yang selanjutnya yang kelima, tidaklah satu biji ya di tempat yang amat sangat gelap di atas muka bumi ini, di tempat yang kering maupun di tempat yang basah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala telah menuliskan itu di dalam kitabnya, di dalam Lauhil Mahfuznya. Artinya semuanya hal yang terperinci sudah Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Bahkan di ayat 59 lain lagi. Kalau tadi lain, kali ini kata Allah Ta'ala bahwa yang pertama, Allah mengetahui segala sesuatu, apa yang ada di bumi dan di lautan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui kapannya datang kiamat. Yang ketiga, Allah mengetahui kapan jatuhnya daun-daunan dan kapan datangnya sampai ke tanah. Yang keempat, dan Allah maha mengetahui biji-bijian yang ada diletakkan di tempat yang basah atau di tempat yang kering, padahal di tempat yang amat sangat gelap Allah mengetahuinya. Yang kelima, bahwa tidak ada yang mengetahui ya yang di dalam perut arham kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, para dokter-dokter kandungan sekarang mereka hanya bisa menyimpulkan sementara. Contoh, ini jenis kelamin laki-laki atau perempuan janin ini setelah misalnya di USG 4 dimensi, maka dilihat ini cewek caknya, ini cowok, tapi masih belum bisa memastikan 100%. Paling yakin dia ya ini 90% laki-laki karena kelihatan monasnya misalnya. Tapi pas lahir bukan cowok tapi cewek yang lahir misalnya. Jadi Allah yang tahu bagaimana prosesnya dengan detail, bagaimana pemilihan hidungnya, warnanya, matanya dan lain sebagainya, kita tidak tahu dengan persis. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, sudah jam 6 lewat 5 menit ini di hadapan saya, sedangkan syuruk kita jam 6 lewat 17 kalau tidak salah, berarti ada 11 atau 12 menit lagi ke depan. Coba kita buka sesi tanya jawab, kalau memang ada yang ingin bertanya silahkan Pak Haji. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di Al-An'am 56 Rasul bilang dilarang menyembah Tuhan selain Allah. Ya. Jadi kita ini sebagai seorang Muslim, saya kira merasa sudah menyembah Allah kita ini. Karena kalau orang Muslim sekarang agak susah yang sudah menyembah berhala segala macam itu, kecuali kelompok-kelompok tertentu. Tapi kalau kita kaitkan dengan surat Al-Bayyinah ayat 5 itu kan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kamu tidak diperintahkan selain untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan pada agama ini. Nah, pertanyaan saya Pak,
apakah kita ini sudah penyembah-penyembah Allah yang mukhlisin lahuddin atau sudah tercemar, dan bagaimana penyembahan kita itu tercemar, bagaimana penyembahan kita murni itu? Mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kita ini diperintahkan oleh Allah untuk menyembah Allah kecuali salah satunya untuk memurnikan akidah tadi. Betul-betul iman kita hanya kepada Allah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanyakan bahwa apakah kita sekarang telah memurnikan iman tersebut, telah memurnikan ibadah kita khusus kepada Allah, jawabannya bisa iya, bisa tidak, tergantung individu masing-masing. Tergantung individu masing-masing. Ketika kita termasuk orang-orang yang katanya menyembah Allah tapi masih menggantungkan diri kepada selain Allah, masih meminta rezeki kepada selain Allah, masih meminta keamanan selain kepada Allah, maka orang-orang yang seperti ini dikatakan belum memurnikan penyembahan kepada Allah. Belum memurnikan penyembahan kepada Allah. Baru sholat saja dia, baru berpuasa saja, baru berzakat lalu berhaji saja, tapi esensi dari penyembahan tadi belum dia berikan seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita termasuk orang-orang yang saya sebutkan tadi, maka kita termasuk orang-orang yang belum memurnikan iman kepada Allah. Tapi kadang ada orang, Pak, mohon maaf, dia ini Islam, sholatnya bagus, dia berpuasa, dia berzakat, dia berhaji, semua yang diperintahkan Allah dia kerjakan, yang dilarang ditinggalkan, dan dia tidaklah meminta sesuatu kecuali hanya kepada Allah. Betul-betul dia mentawakalkan dirinya kepada Allah. Dia tidak meminta keamanan kecuali dari Allah. Dia tidak meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Nah, kalau orang-orang seperti ini masuk dia pada orang-orang yang memurnikan imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita katakan, apakah kita sekarang sudah memurnikan iman tersebut? Wallahu a'lam. Jawabannya bisa iya, bisa tidak, tergantung kita di mana, di kelompok mana. Seandainya kita masih meminta sesuatu selain kepada Allah, meminta keamanan selain kepada Allah, berarti kita termasuk di kelompok yang A tadi, yang belum dikatakan memurnikan. Maka kalau kita sudah tahu, maka mari berupaya dan berusaha kita membuang segala sesuatu itu, kita berikan hak-hak Allah, kewajiban kita kepadanya, meminta hanya kepadanya, perlindungan hanya kepadanya, meminta rezeki hanya kepadanya, menyembah hanya kepadanya. Dan ketika kita menyembah, ikhlas atau tidak ikhlasnya itu juga penting. Kalau kita menyembah sholat misalnya, kita peruntukkan memang ikhlas lillah, hanya untuk Allah, ini baru ibadah yang benar. Tapi ketika kita beribadah masih ada embel-embel kehidupan duniawiannya, maka di sini termasuk orang-orang yang belum memurnikan imannya kepada Allah. Tidaklah mudah, Pak, memurnikan tadi, apalagi di zaman sekarang ini. Tapi kita berupaya, kita berusaha berikhtiar sekuat tenaga agar supaya kita memurnikan iman kita kepada Allah sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Bayyinah tersebut, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tapi yang paling jelas terlihat itu orang itu memurnikan ajaran agamanya atau tidak, terlihat dia menyembah selain Allah atau tidak. Kalau dia menyembah selain Allah, sudah difonislah bahwa dia belum memurnikan ajaran agama Allah karena dia menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bagaimana menyelesaikan larangan
ayat yang ke-56 ini nuhitu ini dengan firman Allah yang berbunyi la ikraha fiddin. Ini kan di sini sudah diponis bahwa Nabi itu dilarang, tetapi di dalam ayat lain tidak ada paksaan dalam agama. Nah, bagaimana menyelesaikan itu? Itu yang pertama. Dan yang kedua, di sini mana fungsi Nabi sebagai manusia biasa diperintahkan oleh Tuhan, kul, katakanlah. Berarti mana fungsi Nabi sebagai manusia di sini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, bagaimana kita menyelesaikan dua ayat yang mengatakan bahwa yang pertama mengatakan qul inni nuhitu tadi, yang kedua dengan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam ajaran agama. Pak, sebenarnya ayat ini sama sekali tidak bertentangan, sama sekali tidak bertentangan. Di ayat ini qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah, aku dilarang untuk menyembah sesuatu yang kalian sembah selain Allah. Bukan artinya Nabi Muhammad membenarkan apa yang disembah oleh mereka. Makanya di ayat la ikraha fiddin tidak ada paksaan untuk masuk dan memeluk ajaran agama Islam. Kamu mau Islam payu, yang jelas ku ajak payu kita ke surga dengan cara masuk Islam dulu. Dak galak sudah. Tidak ada paksaan. La ikraha fiddin ini Pak, tahu tidak apa asbabun nuzulnya? Asbabun nuzulnya kata para ulama mengatakan bahwa ketika ada orang tua yang memiliki anak sudah dewasa, orang tua ini masuk Islam, sedangkan anak-anaknya masih dalam kondisi jahiliyah. Orang tua mana yang tidak sayang sama anaknya? Orang tua mana yang tidak menginginkan anaknya sama-sama dia masuk surga? Maka dia pun bertanya, orang tua ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aku memiliki beberapa orang anak yang sudah dewasa, sedangkan dia belum menyembah Allah, belum beriman. Boleh tidak aku paksa dia untuk beriman? Cara aku bapaknya. Boleh tidak aku paksa dia? Kata Nabi, jangan dipaksa. Maka turunlah ayat la ikraha fiddin. Tidak boleh ada pemaksaan seseorang untuk masuk Islam atau tidak. Maka mohon maaf, jangankan kita, bapaknya saja tidak boleh memaksa, apalagi orang lain. Apalagi kalau memang anak itu memang sudah dewasa, sudah akil balik, dia yang menentukan mau Islam ikut bapak payo, alhamdulillah sama-sama kita ke surga. Tapi kalau dak galak melok bapak, setelah bapak jelaskan sejelas-jelasnya tapi masih tidak mau mengikutinya, tidak boleh kita memaksa. Kau menidak ku bunuh, percuma aku punya anak kalau tidak berislam, kau ku bunuh, tidak jadi. Maka sekali lagi dua ayat tersebut tidak ada sama sekali tidak ada pertentangan dua ayat ini sama sekali. Berbeda qul inni nuhitu dengan la ikraha fiddin, ya. Kalau yang inni nuhitu ini Nabi dilarang untuk menyembah apa yang disembah oleh mereka-mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian dilarang tersebut bukan artinya Nabi mengiyakan, membolehkan. Aku yang tidak boleh, kamu boleh. Tidak. Maksudnya aku tidak boleh karena itu salah, kamu masih nak ngawi kenyo, lajulah. Yang jelas sudah ku jelaskan apa yang sudah menjadi kewajibanku sebagai seorang nabi, menjelaskan kebenaran kepada kalian. Itu penjelasan yang pertama. Penjelasan yang kedua, qul inni nuhitu, ya, mana sisi kemanusiaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sini di luar dari sisi kenabian. Pak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang manusia. Tapi selain Nabi Muhammad ini manusia biasa, beliau ini juga seorang nabi utusan Allah. Ketika bermuamalah dengan yang lainnya, dia manusia. Tapi ketika berhadapan dengan wahyu dakwah, maka dia bukan manusia biasa, tapi balik menjadi nabi atau rasul. Makanya Pak, ketika urusan misalnya begini, Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, ketika datang dua orang yang sedang bersengketa
dengan sengketa perihal tertentu, datang kepada Nabi, lalu Nabi mengatakan, sesungguhnya aku ini manusia biasa. Seandainya aku putuskan satu putusan yang benar, aku membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah, atau membenarkan yang salah lalu menyalahkan yang benar, karena yang salah tadi pintar berargumen. Maka kata Nabi SAW, bukan artinya apa yang aku benarkan menjadi benar, ingat Allah Maha Tahu. Artinya dari sisi kemanusiaannya, ketika bermuamalah dengan manusia yang lainnya, Nabi Muhammad adalah sisi manusia. Tapi ketika berhadapan tentang wahyu, dakwah, maka Nabi Muhammad kita katakan bukan manusia biasa, tapi dia sebagai seorang nabi, utusan Allah, wahyu yang Allah wahyukan, yang apa yang disampaikan oleh Nabi adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada dirinya. Jadi ketika di rumah tangganya bersama istri dan anak-anaknya, ini seorang bapak, seorang suami, manusia biasa. Tapi ketika di hadapan umat, berdakwah, menyampaikan wahyu-wahyu yang Allah wahyukan kepadanya, maka di sini sisi kenabian keluar, ya, sisi kenabian dan kerasulannya yang ditonjolkan oleh Nabi SAW. Jadi di ayat ini, qul inni nuhitu an na'budal ladzina tad'una min dunillah, sisi kemanusiaan itu adalah penyembahan, Pak. Kita manusia pasti menyembah. Entah yang kita sembah itu benar atau yang kita sembah itu salah, yang jelas yang namanya manusia pasti nyari-nyari sesuatu yang dia sembah. Kita Muslim menyembah kepada Allah, agama lain menyembah kepada Tuhannya. Bahkan orang-orang yang meyakini tidak ada agama, Pak, tidak ada Tuhan pun sesungguhnya dia menyembah kepada siapa? Menyembah kepada hawa nafsunya sendiri. Jadi setiap manusia itu mencari sesembahan untuk dirinya. Dan makanya ketika ditanya mana sisi kemanusiaan di dalam ayat ini, sisi kemanusiaannya adalah penyembahan. Karena manusia itu pasti menyembah kepada zat yang dia akui sebagai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah melarang Nabi Muhammad untuk menyembah selain kepada Allah, mafhum mukhalafahnya atau lawan katanya adalah Nabi diperintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau masih ada satu pertanyaan terakhir, dipersilakan. Kalau memang masih ada. Ada 2 menit lagi. Ada, Pak? Ibu-ibu di belakang? Yang jelas Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW memang manusia biasa, tapi Nabi Muhammad adalah seorang nabi, ya. Makanya di ayat, banyak ayat yang menyampaikan qul innama ana basyarum mislukum, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian. Perbedaannya adalah yuha ilayya, aku diberikan wahyu, kamu tidak. Bedanya itu. Makanya Nabi Muhammad diutus jadi nabi itu dari golongan manusia supaya kita bisa melihat langsung. Kalau Nabi pacak ngawik itu berarti dari sisi kemanusiaan kita juga pacak. Kalau Nabi Muhammad sampai bengkak kakinya sholat, dari sisi kemanusiaan Nabi lagi pacak, aku juga pacak. Cuman mau tidak maunya yang berbeda. Kalau Nabi mau melakukannya, kalau kita mungkin mikir 100 kali. Jadi Nabi mengatakan qul innama ana basyarum mislukum, aku ini sama saja manusia seperti kalian, hanya saja perbedaannya yuha ilayya, aku diberikan wahyu oleh Allah, sedangkan kita manusia biasa tidak diberikan wahyu. Nabi maksum, Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari perbuatan salah dan dosa, sedangkan kita ini terbuka lebar, Pak, bisa benar bisa salah. Makanya Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, ya, di Masjid Nabawi, kata Umar mengatakan bahwa setiap orang itu bisa diterima ucapannya dan juga bisa ditolak ucapannya.
selain dari sahibah hadzal qabr, kecuali orang yang ada di kuburan ini. Nunjuk ke Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad omongannya diterima galau. Ngapo? Selain dia manusia, dia juga nabi, ucapannya adalah wahyu. Sedangkan selain Nabi Muhammad adalah manusia biasa, tidak ada sama sekali sisi kenabiannya. Maka bisa saja omongannya benar, bisa juga omongannya salah. Maka Pak, kita dilarang untuk ta'assub kalau bahasa Arabnya. Tidak boleh kita ini ta'assub. Ta'assub ini tidak boleh kita membabi buta mengikuti guru. Pokoknya apa kata guru aku itulah yang paling benar. Selain guru aku yang ngomong salah galau. Bisa saja guru kita benar ucapannya di satu sisi, bisa juga di sisi lain salah. Karena cara manusia biasa. Makanya kita tidak boleh ta'assub, ya. Taklidul a'ma kalau bahasa Arabnya. Tidak boleh kita mengikuti orang itu dengan membabi buta, nutup mata, pokoknya aku nurut. Apa kata kau, aku melok. Kecuali pada urusan mazhab yang sudah jelas. Tapi kalau ucapan mohon maaf ustadz-ustadz biasa, kiai-kiai biasa, mereka selain ustadz, selain kiai, juga mereka memiliki sisi manusia, ya. Manusianya lebih besar. Makanya kadang salah, mereka kadang juga benar. Makanya kita sebagai pendengar, kita sebagai mad'u, bahkan seorang da'i harus banyak-banyak membaca Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, berikanlah petunjuk aku yang benar itu benar, sehingga kebenaran itu bisa aku jalankan. Wa arinal batila batila, dan jelaskanlah pula kepadaku yang batil itu batil, yang salah itu salah. Warzuqna jitinabah, dan berikanlah kepada kami, ya, kekuatan untuk meninggalkan, untuk menjauhi kesalahan yang dilakukan. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Sudah masuk waktu syuruk. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat, dijaga iman kita kepada Allah. Kalau memang sudah sampai ajalnya, kita mati dalam kondisi husnul khatimah. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.